Perintah Kaisar Naga. Bab 3486-3488. Bab 3486, Temperamen Buruk. Oke, jangan menyalinnya lagi. Biarkan anak ini menyerahkan busur Raja Dewa. Aku akan memegangnya di tanganku. Tidak ada yang boleh melawannya. Pada saat ini, Raja Iblis berwajah seribu berbicara. Setelah Raja Iblis berwajah seribu berbicara, Raja Singa dan yang lainnya saling memandang, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Chen Ping melihat keempat orang itu, yang jelas-jelas sedang menuju ke arah Raja Ilahi Gong. Dia hanya mengambil tindakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan itu juga untuk Raja Ilahi Gong. Nak, berikan aku busur Raja Dewa. Karena kamu memiliki hubungan dengan Baiqian, kami dapat melindungi keselamatanmu. Raja Iblis berwajah seribu berkata kepada Chen Ping. Qi Pei Jia di samping sedikit mengernyit, tapi dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Aku hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hatiku, berdoa agar Chen Ping tidak bersedia menyerahkan busur Raja Dewa, dan kemudian membiarkan mereka bertarung. Saat itu, dia bisa duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara harimau, dan bahkan mungkin mendapat manfaat darinya. Chen Ping memandang keempat orang yang saling memandang, dan kemudian pada Raja Iblis berwajah seribu yang pasti akan menang. Dia memegang erat busur Raja Dewa di kedua tangannya dan berkata, busur Raja Dewa ini adalah milikku, kenapa haruskah aku memberikannya padamu? Raja Iblis berwajah seribu tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat pertama, berani berbicara seperti ini di depan mereka berempat. Nak, apakah kamu ingin mati? Serahkan busur Raja Dewa dan kamu bisa hidup. Apakah kamu bahkan rela mempertaruhkan nyawamu demi busur Raja Dewa ini? Raja Singa bertanya pada Chen Ping dengan sangat bingung. Busur Raja Dewa memang sangat kuat dan merupakan senjata ajaib, tetapi jika Anda tidak memiliki nyawa, untuk apa Anda membutuhkan senjata ajaib? Percaya atau tidak, aku akan menembakmu sampai mati. Jika kamu mati, busur Raja Dewa ini juga akan menjadi milik kita. Raja Macan Tutul menunggu dengan matanya untuk menakuti Chen Ping. Hanya Raja Kera yang tidak berkata apa-apa, karena hanya dialah yang mengetahui bahwa Chen Ping mengikuti Huo Feng. Tapi Fire Phoenix dan Fox Princess tidak ada di sini sekarang, jadi tidak perlu takut. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambil sendiri. Kamu ingin aku memberimu busur Raja Dewa, tapi tidak mungkin. Aku menghancurkan busur Raja Dewa, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, apakah kamu akan menggunakannya? Bisakah kamu menariknya? Chen Ping mencengkeram busur Raja Dewa dengan erat dan berkata, anak nakal, kamu sedang mencari kematian. Raja Singa dan Raja Macan Tutul sangat marah pada saat yang sama, dan aura alam kesengsaraan tingkat ketujuh yang menakutkan menyelimuti Chen Ping. Setelah bertarung dengan Qi Pei Jia untuk waktu yang lama, Chen Ping sudah sangat lemah. Sekarang dia ditekan oleh Raja Singa dan Raja Macan Tutul pada saat yang sama, tubuh Chen Ping tidak dapat menahannya. Saya melihat Chen Ping membungkukkan tubuhnya dan berlutut dengan satu lutut, langsung membuat lubang yang dalam ke tanah. Raja Iblis berwajah seribu memiliki wajah yang dingin, dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan berselisih dengan mereka demi Dewa Raja Gong. Melihat adegan ini, Qi Pei Jia diam-diam menghela nafas lega karena Chen Ping sendiri yang mencari kematian, dia tidak perlu melakukan apapun. Meskipun Qi Pei Jia tidak bisa mendapatkan busur Raja Dewa, Qi Pei Jia senang ketika Chen Ping meninggal. Adapun busur Raja Dewa, Qi Pei Jia pasti mendapatkannya. Setelah meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, dia bisa terus berlatih di gua menelan iblis. Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama sebelum dia dapat dengan mudah menghadapi Lion King dan yang lainnya, dan pada saat itu, busur Raja Dewa tidak akan ada di ujung jarinya. Sekarang Qi Pei Jia tinggal menunggu Chen Ping dibunuh agar dia bisa pergi dengan tenang. Saat ini, Chen Ping berlutut dengan satu kaki dan mengertakkan gigi. Chen Ping tahu bahwa dia bukan tandingan keempat orang ini, dan dia juga tahu bahwa selama dia dipukul oleh pihak lain, dia akan dibunuh, tetapi tidak ada rasa takut di mata Chen Ping.
Raja Iblis berwajah seribu memandang Chen Ping dan melihat bahwa Chen Ping memiliki temperamen keras kepala seperti keledai, jadi dia mengulurkan tangannya dan menepuk Chen Ping. Aku tidak terlalu kuat dan memiliki temperamen yang buruk. Aku akan menderita kerugian. Apakah layak mempertaruhkan nyawaku demi busur Raja Dewa? Raja Iblis berwajah seribu ingin membunuh Chen Ping. Bab 3487 saya tidak menginginkannya lagi. Tapi saat Raja Iblis berwajah seribu sedang menyerang Chen Ping, sebuah nafas tiba-tiba datang dengan cepat dan langsung menuju ke wajah Raja Iblis berwajah seribu. Raja Iblis berwajah seribu, jika kamu berani membunuh laki-lakiku, maksudmu kamu tidak menganggapku serius. Baikian datang dengan suara marah, dan aura di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Raja Iblis berwajah seribu mengerutkan kening dan mundur dengan cepat. Bahkan Raja Singa dan Raja Macan Tutul mundur ke kedua sisi. Tekanan pada Chen Ping menghilang seketika. Putri Rubah, apakah kamu gila, untuk pria kecil? Aku ingin tahu apakah kamu tertarik dengan busur Raja Dewa di tangannya dan ingin menjadikannya milikmu. Kamu tidak pernah memberitahu kami sama sekali, kamu pasti ingin memonopoli busur Raja Dewa. Raja Singa dan Raja Macan Tutul berteriak dengan marah pada Baikian. Raja Iblis berwajah seribu juga berkata dengan wajah muram, Putri Rubah, kamu bertindak terlalu jauh. Kamu ingin memonopoli busur Raja Dewa ini. Apakah kamu menganggap kami serius? Baikian juga sedikit bingung saat ini, dia mengikuti Chen Ping hanya demi garis keturunan Chen Ping dan untuk membuat garis keturunannya lebih mulia. Apa alasan busur Raja Dewa? Orang-orang ini hanyalah pemfitnah. Tapi sebelum Baikian bisa berkata apa-apa, Huo Feng datang terlambat, wajahnya penuh amarah. Setelah melihat Chen Ping yang pucat, mata Huo Feng dipenuhi dengan kesusahan, dan dia melangkah maju untuk membantu Chen Ping berdiri. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Huo Feng bertanya. Tidak apa-apa, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Melihat Chen Ping baik-baik saja, Huo Feng memandang keempat Raja Singa dengan semacam keagungan dari atasan. Merasakan mata Huo Feng, keempat Raja Singa itu justru mulai menghindar, tidak berani menatap langsung ke arah Huo Feng. Ini seperti tikus bertemu kucing. Meskipun Huo Feng hanya berada di ranah fusion sekarang, dan dibandingkan dengan mereka, ranahnya jauh berbeda, namun keempat orang ini tidak berani meremehkannya sama sekali. Kamu ingin membunuh tuanku? Huo Feng bertanya dengan dingin. Tak satu pun dari empat orang itu yang berani berbicara, dan Raja Kera terus bersembunyi di belakang yang lain. Monyet! Huo Feng berteriak. Raja Kera sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bibi, aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak bergerak, aku tidak mengatakan apa-apa. Raja Kera bersikap bersih karena dialah satu-satunya yang tahu tentang hubungan antara Huo Feng dan Chen Ping. Ketika Raja Singa dan yang lainnya mendengar perkataan Raja Kera, mereka langsung menatap Raja Kera dengan marah. Pantas saja Raja Kera tidak berbuat atau berkata apa-apa barusan, ternyata dia sudah mengetahui hubungan Chen Ping dengan Huo Feng. Jangan berpikir kamu bisa menindasku sekarang karena aku telah diturunkan pangkatnya dan levelku rendah. Jangan lupakan kemampuanmu. Siapa yang menginspirasimu? Jika bukan karena aku, kalian pasti masih ingin berada di antara 3 penguasa dan 4 raja, dan mendapat tempat di dunia para dewa dan manusia. Huo Feng memarahi Raja Singa dan yang lainnya seperti orang dewasa yang memarahi anak kecil, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika melihat pemandangan ini, dia juga tidak menyangka bahwa Huo Feng begitu kuat di surga dan dunia manusia sebelumnya. Jika kita dapat menemukan kesempatan untuk memulihkan kekuatan Huo Feng, maka Chen Ping mungkin akan bisa berjalan menyamping di dunia surga dan umat manusia. Qi Peijia, yang tidak jauh dari sana, melihat burung phoenix api mendekat, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Dia juga tidak menyangka Huo Feng akan mengenal Chen Ping, dan Chen Ping sebenarnya adalah guru Huo Feng. Jika ini terjadi, Lion King dan yang lainnya mungkin tidak berani mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Huo Feng, kami benar-benar tidak tahu. Aku tidak menginginkan busur Raja Dewa lagi. Lagi pula aku tidak bisa menariknya.
Raja Iblis berwajah seribu adalah yang paling sombong dan segera mengikuti Huo Feng untuk meminta maaf. Alasan mengapa mereka mencapai apa yang mereka miliki sekarang adalah karena pencerahan dari burung Phoenix api. Meskipun mereka hanya suku binatang tidak bisa tanpa hati nurani. Aku tidak menginginkannya lagi, tidak ada gunanya bagiku. Raja Macan Tutul juga buru-buru menyatakan pendiriannya. Bab 3488 bersikaplah optimis terhadap orang ini. Hanya mata Raja Singa yang penuh keengganan, dan dia menatap kosong ke arah busur Raja Dewa di tangan Chen Ping. Tapi sekarang dia tidak menginginkan semuanya, dia sendiri mungkin tidak bisa mendapatkan busur Raja Dewa sama sekali. Kepala Singa, kulihat kamu masih sedikit tidak yakin dan kamu masih ingin bertarung dengan tuanku, kan? Huo Feng mengerutkan kening, memandang Raja Singa dan bertanya. Tidak, aku tidak menginginkan busur Raja Dewa lagi. Jika bukan karenamu saat itu, aku khawatir aku akan mati di mulut Raja Singa tua. Aku tidak akan melakukannya. Telah mencapai apa yang saya miliki hari ini. Raja Singa dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi, sebenarnya kami baru saja menyelamatkan tuanmu. Orang itu ingin membunuhnya, jadi kami membantu tuanmu menghentikannya. Raja Kera menunjuk ke arah Qi Peijia dan berkata, Ya, orang ini ingin membunuh tuanmu, kami di sini untuk membantu. Raja Macan Tutul juga berkata dengan cepat. Faktanya, mereka tidak memberitahu Huo Feng bahwa Qi Peijia ingin membunuh Chen Ping. Sekarang Raja Singa dan yang lainnya ada di sini, Huo Feng tidak lagi takut dengan baju besi itu, jadi dia mendengus dingin, kamu ingin membunuh tuanku, saya pikir kamu lelah hidup. Berikan padaku. Sebelum Huo Feng selesai berbicara, Qi Peijia melambaikan telapak tangannya, dan kabut hitam langsung menyelimuti tubuhnya. Saat kabut hitam menghilang, sosok Qi Peijia sudah lama menghilang. Menghadapi 5 biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, ditambah Chen Ping, tidak peduli betapa bodohnya Qi Peijia, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Sial, kamu bisa lari cepat. Huo Feng mengutuk. Bibi, kita harus mencari di tempat lain untuk melihat apakah ada harta karun. Ayo pergi dulu. Raja Kera mengikuti burung Phoenix api dan berbalik dan lari. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga melarikan diri, takut Huo Feng akan marah dan menamparkan mereka berdua. Setelah Lion King dan yang lainnya pergi, Chen Ping dan yang lainnya tidak berani tinggal terlalu lama dan segera pergi. Mereka takut Qi Peijia akan kembali. Tapi setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, 2 sosok muncul. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Ning Kaichen bertanya pada Ning Zi. Ada banyak orang dari keluarga Ning, dan sekarang hanya mereka berdua yang tersisa, dan mereka belum menemukan harta karun apapun. Ini benar-benar kehilangan pasukan dan kehilangan jenderal, dan tidak ada yang tercapai. Saya akhirnya mendapatkan sihir abadi, tetapi Chen Ping memintanya kembali. Ayo kita kejar Qi Peijia, aku optimis dengan orang ini. Ning Zi akan mengejar Qi Peijia. Leluhur, dia adalah seorang kultivator iblis, kami. Ning Kaichen ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan tatapan dingin Ning Zi dan menelan kembali kata-katanya. Ning Zi membawa Ning Kaichen untuk menemukan Qi Peijia. Sekarang Chen Ping tidak lagi mempercayai keluarga Ning, dan Chen Ping sepertinya meragukan identitasnya, sehingga Ning Zi tidak bisa lagi dekat dengan Chen Ping dan hanya bisa menemukan cara untuk menghubungi orang lain. Qi Peijia sekarang adalah mitra terbaik yang ditemukan Ning Zi. Bagaimanapun, Qi Peijia adalah seorang kultivator biasa. Bahkan jika Qi Peijia kuat, dia tetap ingin memiliki kekuatannya sendiri. Selain itu, Qi Peijia dulunya berada pada level yang sangat rendah dan sering diintimidasi. Namun, dia tiba-tiba mendapat kesempatan dan kekuatannya meningkat pesat. Meskipun orang seperti ini sangat kuat, dia tidak punya otak dan mudah untuk menipu. Dan yang terpenting adalah Qi Peijia memiliki dendam terhadap Chen Ping dan selalu ingin membunuh Chen Ping. Inilah yang paling dihargai Ning Zi. Keinginan terbesar Ning Zi sekarang adalah membunuh Chen Ping. Namun, kekuatan Ning Zi saat ini tidak cukup untuk membunuh Chen Ping. Bahkan kekuatan seluruh keluarga Ning tidak dapat mengalahkan Chen Ping. Bagaimanapun,
Kekuatan keluarga Ning terlalu kecil. Dan sekarang ada banyak pembantu di sekitar Chen Ping, terutama burung phoenix api, yang levelnya tidak terlalu tinggi tetapi memiliki jaringan kontak yang luas di dunia para dewa dan manusia. Semua orang di 3 penguasa dan 4 raja dipanggil, yang membuat Ning Zi harus lebih mengandalkan kekuatan orang lain. Hanya saja keluarga Ning tidak memiliki reputasi sama sekali di wilayah selatan, jadi hampir tidak mungkin memanfaatkan klan keluarga yang kuat, jadi dia hanya dapat menemukan kultivator biasa seperti Qi Pei Jia.